Hai, namaku Atika Pratiwi Anggraini. Aku mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Meskipun masih dalam suasana pandemi, Universitas Diponegoro tetap menyelenggarakan kuliah kerja nyata sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Karena pandemi yang masih berlangsung, KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 dilaksanakan sesuai domisili masing-masing mahasiswa dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Kuliah kerja nyata kali ini memang terasa berbeda karena diadakan secara individu. Namun harapannya dengan diadakan KKN ini mampu membantu menangani permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di kampung halaman masing-masing mahasiswa sesuai dengan tema KKN Tim 2 Universitas Diponegoro, yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Inilah kisahku melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Desa ini memiliki luas secara keseluruhan sebesar 223,11 meter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.962 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.323 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.369 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.950 kepala keluarga. Selain itu, fasilitas penunjang desa ini terdiri dari 3 sekolah dasar negeri, 1 pondok pesantren khusus Ikhwan, 5 madrasah, 1 sekolah menengah atas, 5 masjid, 1 lapangan sepak bola, dan 1 gor badminton. Penduduk di Desa Bongkok mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan karena letak desa ini yang dekat dengan pesisir pantai dan lahan yang digunakan untuk pertanian sendiri memiliki luas sebesar 127 meter persegi dari keseluruhan lahan di Desa Bongkok, dengan hasil panen dari pertaniannya yaitu berupa padi. Sedangkan sebagian penduduk lainnya bekerja sebagai buruh pabrik dan penduduk muda merantau di kota besar. Bagi masyarakat Kota Tegal, pasti tidak asing dengan kupat Bongkok. Kupat Bongkok merupakan salah satu kuliner di Kota Tegal yang menjadi ciri khas Desa Bongkok. Yang membedakan kupat Bongkok dengan kupat lainnya terdapat pada kuahnya. Kuah yang digunakan pada makanan ini adalah karet tempe dan mie kenyal. Potensi lain yang dimiliki Desa Bongkok yaitu industri rumahan kain tenun. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja di Desa Bongkok, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, hingga mampu mendirikan 3 industri rumahan kain tenun yang ada di Desa Bongkok. Selain itu, bagi ibu rumah tangga yang ingin tetap berpenghasilan di rumah saja, industri ini pun memperbolehkan untuk membuat sendiri kain tenun di rumah mereka masing-masing dengan alat yang disewakan dari pihak industri rumahan kain tenun.
Permasalahan yang ada saat ini di Desa Bongkok masih berhubungan dengan dampak yang diberikan kepada penduduk karena adanya pandemi COVID yang masih berlangsung hingga saat ini, di mana para pekerja yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik ataupun perantau kehilangan pekerjaannya sehingga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya karena pandemi COVID menyebabkan banyaknya PHK di perusahaan mereka. Untuk mendapatkan pekerjaan yang baru merupakan hal yang sulit bagi mereka saat ini, sehingga menyebabkan perekonomian keluarga menjadi turun, sedangkan kebutuhan keluarga mereka harus tetap terpenuhi. Penduduk Desa Bongkok juga tetap berusaha untuk membuka usaha ataupun memutuskan berdagang di masa pandemi agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Walaupun usaha di masa sekarang ini juga hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Melalui kuliah kerja nyata ini, saya membuat program yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dari setiap masalah yang sedang dihadapi penduduk di Desa Bongkok. Program kuliah kerja nyata pertama yang saya lakukan yaitu pemberdayaan masyarakat bersama ibu-ibu PKK tentang pelatihan membuat konektor dan strap masker. Program ini akan dilaksanakan di minggu kedua KKN berlangsung dengan mengajak ibu-ibu PKK untuk mempraktikkan secara langsung cara membuat konektor dan strap masker. Program ini akan diawali dengan pengenalan mengenai produk ini yang akan dilanjutkan dengan proses membuat konektor dan strap masker bersama ibu-ibu PKK. Selain itu, juga akan diberikan edukasi terkait strategi digital marketing melalui Instagram untuk menjual produk ini. Kemudian akan dilaksanakan praktik kedua secara online melalui grup WhatsApp dengan pembuatan video tutorial untuk menghindari adanya kerumunan di masa PPKM yang sedang berlangsung. Melalui program ini diharapkan mampu membuka peluang usaha bagi ibu-ibu PKK yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka kembali. Program selanjutnya yang saya lakukan di kuliah kerja nyata yaitu program edukasi terkait strategi digital marketing dan pendaftaran kerjasama dengan pihak e-commerce untuk pelaku usaha. Sasaran dari program ini yaitu pelaku usaha Mana Chicken di Desa Bongkok RT 5 RW 3. Diawali dengan edukasi terkait digital marketing dengan mempromosikan produknya di media sosial yaitu Instagram. Dan selanjutnya mendaftarkan kerjasama dengan pihak e-commerce yaitu Gojek yang diawali dengan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran akun GoFood dalam aplikasi Gobis. Setelah berkas disetujui oleh pihak Gojek, langkah selanjutnya akan dilakukan
untuk melengkapi profil restoran di aplikasi GoBiz agar akun GoFood dapat berjalan dan dapat digunakan dengan baik. Setelah profil restoran selesai, maka pihak Gojek akan melakukan survei untuk memastikan kebenaran dari data-data yang sudah dikirim, dan kemudian aplikasi GoFood sudah dapat digunakan. Melalui program ini, harapannya produk dapat bersaing di pasaran dengan jangkauan yang lebih luas, bukan hanya untuk daerah sekitar Kabupaten Tegal saja, namun dengan adanya strategi digital marketing, produk ini mampu menjangkau di daerah Kota Tegal, Slawi, maupun Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan yang pedagang chicken nama samaran ini kami telah dibantu mempromosikan penjualan kami dengan cara media sosial melalui kerjasama dengan GoFood. Jadi saya ucapkan dengan adanya kegiatan ini saya terima kasih semakin meningkatkan usaha saya di dalam masa-masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.